Kami dari kelompok Sumatera Barat yang mengangkat makanan khas daerah Sumatera Barat yaitu rendang ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, biarkan kami memperkenalkan diri. Saya Aditya Suherman selaku editor dan pewawancara. Saya Muhammad Terkenal Jundi selaku pewawancara. Saya Teyer Riantoro sebagai kameramen. Saya Gilang Cahyo sebagai pemasaran. Saya Novika Clara sebagai pembuat PPT. Saya Chelsea Amelia Putri sebagai pembuat PPT. Baik, lanjut ke videonya. Rendang cukup mencuri perhatian karena CNN menobatkan rendang sebagai makanan terlezat di dunia pada tahun 2011 dan berhasil bertahan di posisi teratas selama beberapa tahun. Makanan yang berasal dari ranah Minang ini terbuat dari bahan utama yaitu daging sapi, santan, cabai, dan bumbu rempah lainnya. Butuh waktu berjam-jam untuk memasak semua bahan tersebut sampai menjadi hidangan rendang yang kelezatannya sudah terkenal sampai ke berbagai negara di dunia. Bagi orang Minang, rendang memiliki filosofi tersendiri. Rendang melambangkan masyarakat Minangkabau yang selalu mengedepankan musyawarah dan mufakat, baik dalam penyelesaian suatu masalah ataupun pengambilan kebijakan. Bahan-bahan pembuat rendang melambangkan 4 unsur keutuhan masyarakat Minangkabau. Daging sapi melambangkan para pemimpin suku adat, buah kelapa yang menghasilkan santan melambangkan kaum intelektual, cabai melambangkan tokoh agama atau alim ulama yang tegas mengajarkan syariat Islam, dan bumbu rempah yang melambangkan keseluruhan masyarakat Minangkabau. Tidak diketahui pasti sejak kapan, tapi diduga rendang sudah ada sejak masyarakat Minangkabau menggelar acara adat pertamanya. Rendang nyaris tak pernah absen menjadi hidangan pada acara besar masyarakat suku Minangkabau hingga saat ini. Sejarah Minangkabau umumnya hanya dapat diketahui dari Tambo. Tambo merupakan hikayat atau cerita yang menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau. Namun cerita dalam Tambo dinilai mengandung sangat sedikit fakta sejarah, diduga lebih banyak interpretasi umum maupun pribadi. Menurut berbagai catatan sejarah, sistem kerajaan pertama Minangkabau adalah Kerajaan Pagaruyung, yang dipimpin oleh Raja Adityawarman sekitar pertengahan abad ke-17. Kalau berkunjung ke Sumatera Barat, kamu bisa melihat replika Istana Kerajaan Pagaruyung yang berlokasi di Kota Batu Sangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana aslinya dibakar habis pada tahun 1804 saat terjadinya Perang Padri. Kemudian istana baru sempat dibangun kembali tetapi terbakar pada tahun 1966. Kemudian dibangun lagi pada tahun 1976, tapi sayangnya pada malam 27 Februari 2007, istana ini kembali terbakar akibat sambaran petir. Kemudian dibangun kembali dan diresmikan oleh Presiden RI masa itu, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, pada Oktober 2013, dan istana tersebut berdiri kokoh hingga saat ini. Nama rendang atau dalam pelafalan masyarakat Minang disebut randang, berasal dari kata marandang yang berarti proses memasak makanan dengan api kecil dalam waktu lama hingga agak mengering. Proses memasak seperti inilah yang membuat rendang menjadi tahan lama. Ditambah lagi penggunaan bumbu-bumbu alami yang bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. Di suhu ruangan, rendang kering bisa bertahan selama berminggu-minggu. Kemunculan masakan rendang diduga salah satunya dilatar belakangi oleh masyarakat Minangkabau yang suka merantau atau berlayar untuk berniaga. Dan biasanya perjalanan ditempuh dalam waktu lama. Jadi para perantau membutuhkan makanan yang bisa bertahan cukup lama untuk jadi bekal selama perjalanan. Budaya merantau ini secara tidak langsung telah menyebarkan masakan rendang ke kawasan rantau berbudaya Melayu seperti Riau dan Jambi. Bahkan pelayaran yang dilakukan masyarakat Minangkabau sejak sekitar awal abad 16 ke Malaka untuk berdagang telah menyebarkan rendang sampai ke daerah yang kini menjadi negara Malaysia tersebut. Di daerah Negeri Sembilan Malaysia, banyak dihuni perantau asal Minangkabau. Mereka telah bermukim di sana turun-temurun hingga saat ini. Selain itu, rendang juga ditemukan di beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Rendang pun kemudian menjadi masakan umum di daerah yang dulunya merupakan kawasan rantau orang Minang tersebut. Tapi rendang di sana memiliki perbedaan dengan rendang di daerah asalnya.
Rendang di Malaysia dan negara Asia Tenggara lainnya cenderung lebih basah dibandingkan rendang di Sumatera Barat, Indonesia. Budaya merantau masyarakat Minang ini terus berlanjut hingga masa sekarang. Banyak di antara mereka yang kemudian menetap dan membuka restoran masakan khas Minang. Inilah yang menjadi alasan menjamurnya restoran Padang hampir di seluruh kota di Indonesia. Baik, kami di sini dengan Bapak siapa? Irfan. Baik, Menurut Bapak, faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan Bapak dalam berdagang? Jual serba 12 ya. jadi karena harganya yang murah itu banyak menarik pelanggan gitu ya Pak, karena harganya 12.000 aja. Tapi ini beneran semua dagangan 12.000 Pak? Yang beda kepala doang sama rendang itu. Dari pernyataan tersebut kita tahu nih bahwa Pak Irfan menjual dagangannya dengan harga murah yaitu sekisaran 12.000 untuk menarik pelanggan agar mau membeli. Namun ada pengecualian untuk pala yang tidak dijual dengan harga 12.000. Lalu kira-kira gimana nih awal mula Bapak dagang di sini tuh? Alhamdulillah ramai terus ya. Kayak enggak Bapak tuh bisa kepikiran buat berdagang di sini tuh kayak gimana awalnya? Yang tempatnya ramai itu. Dari pernyataan tersebut, melihat tempat dia berdagang itu ramai, maka Pak Irfan ini melihat peluang usaha sehingga dia membuka nasi Padang di daerah tersebut. Lalu sejarah Bapak tuh membangun ini, apakah Bapak ini usaha Bapak sendiri atau seperti bagaimana? Usaha kakak. Usaha Kakak. Lalu Bapak hanya meneruskannya saja? Jalanin. Dari pernyataan tersebut kita tahu bahwa sejarah dari nasi Padang Bapak Irfan ini awalnya didirikan oleh kakaknya. Dan sekarang Bapak Irfan menjalankan bisnis yang sudah didirikan oleh kakaknya. Dan terbukti bahwa bisnis ini sukses. Mengapa? Karena saat pengambilan video untuk wawancara, kami bahkan harus menunggu 30 menit mengantri dengan pelanggan-pelanggan lain yang sedang memesan pesanannya. Baik, terima kasih Bapak Irfan ya atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Terima kasih. Dia mau beli Pak katanya Pak. Makasih ya Pak ya. Halo, kami dari kelompok Sumatera Barat akan menjelaskan ide usaha berdasarkan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Kelompok kami akan membuat kreasi makanan rendang yang biasanya rendang dibuat menggunakan daging seperti daging ayam, sapi, dan lain-lain. Kali ini, kelompok kami akan membuat rendang menggunakan kentang yang kecil-kecil ukurannya. Nah, untuk pemasaran, target pemasaran kami itu mulai dari remaja hingga orang dewasa. Target pasar yang difokuskan untuk rendang kentang bukan hanya di sekitar sekolah saja nanti, namun anggota kelompok kami juga akan menjual rendang kentang hingga ke jalanan. Dan untuk bidang pemasaran akan dilakukan oleh kelompok kami, yaitu Gilang. Nah, berikut ada estimasi perkiraan uang yang akan digunakan dalam membeli bahan-bahan. Pertama ada 1 kg kentang seharga Rp16.000, lalu ada 1 liter santan seharga Rp39.500, daun salam Rp5.000, daun kunyit daun jeruk Rp7.000, batang serai Rp5.000, setengah batang kayu manis Rp5.000, cengkeh Rp5.000, garam Rp3.500. Yang jika ditotal maka akan menghasilkan Rp86.000. Berikut adalah analisis SWOT-nya. Ya, dimulai dari strength. Rendang kentang dapat disimpan dalam suhu kamar selama berhari-hari tanpa mengurangi rasa dan kualitasnya. Lalu yang kedua, rendang merupakan makanan yang tahan lama sehingga dapat dijual secara online. Lalu ketiga, rendang dapat dijadikan sebagai hidangan utama maupun lauk pauk sehingga memiliki potensi pasar yang luas. Lalu yang terakhir, rendang memiliki rasa yang unik dan kompleks. Lalu dilanjut dengan weakness atau kelemahan. Pertama, proses produksi rendang sangat rumit dan manual menyebabkan resiko kesalahan dalam proses-proses produksi yang diperlukan. Setelah itu, rendang memiliki masalah dalam hal pengemasan dan distribusi. Dan yang terakhir, proses pembuatan rendang yang rumit akan memakan waktu yang lama. Lalu ada opportunities. Pertama, potensi untuk memanfaatkan media sosial dan internet sebagai alat pemasaran dan promosi yang efektif. Lalu yang kedua, adanya peluang untuk melakukan inovasi dalam hal penyajian dan kemasan produk.
Dan yang ketiga, meningkatnya keterbukaan masyarakat terhadap makanan khas daerah. Dan terakhir ada threats atau ancaman. Pertama, tantangan dalam hal rantai pasokan untuk mendapatkan bahan baku berkualitas dan stabil. Kedua, adanya perubahan tren dan preferensi konsumen yang dapat mempengaruhi permintaan rendang. Dan yang ketiga, kemunculan bisnis rendang lainnya yang dapat menawarkan harga lebih murah dan variasi rasa yang berbeda. Baiklah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.